Halo rekan IKM, ini adalah video kedua dari materi indikasi geografis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hal tersebut. Agar mendapat pemahaman yang utuh, bagi rekan IKM yang belum sempat menyimak video yang pertama dari indikasi geografis, disarankan untuk mengakses terlebih dahulu video tersebut. Karena apa yang ada di dalam video ini akan berkesinambungan dengan pembahasan sebelumnya. Kali ini rekan IKM akan mengenal kriteria indikasi geografis, produk indikasi geografis seperti apa yang dapat didaftarkan dan yang akan ditolak. Rekan IKM juga akan bisa memahami masa perlindungan serta sanksi atas penyalahgunaan indikasi geografis. Dari video sebelumnya, rekan IKM telah memahami arti indikasi geografis dan contoh-contoh produknya. Tentu rekan IKM juga sudah dapat membedakan produk seperti apa yang termasuk indikasi geografis. Sehingga jika di daerah rekan IKM terdapat produk khas, rekan IKM bisa segera mendaftarkan agar mendapatkan hak serta keuntungan ekonomi dari produk tersebut. Namun ingat, produk indikasi geografis tidak dapat didaftarkan sebagai milik perseorangan. Permohonan hak atas produk indikasi geografis harus dilakukan oleh lembaga, koperasi, organisasi, atau pemerintah daerah setempat. Sebelum mendaftarkan produk indikasi geografis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terdapat 3 kriteria indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan. Pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika bertentangan dengan salah satu dari ini saja, sebuah produk indikasi geografis tidak dapat didaftarkan. Kedua, sebuah produk indikasi geografis juga tidak dapat didaftarkan jika berpotensi menyesatkan atau memperdaya masyarakat. Penyesatan bisa dalam hal reputasi, kualitas dari produk, karakteristik produk, daerah asalnya, hingga proses pembuatan dan kegunaan produk. Ketiga, jika nama dari produk yang hendak didaftarkan pernah digunakan oleh produk lain sejenis dan telah terdaftar. Sebaiknya diberi penambahan padanan kata, dan penambahan kata tersebut sebaiknya menunjuk ke indikasi geografis, yakni daerah asalnya. Jika tidak, produk tersebut tidak dapat didaftarkan. Khusus untuk produk tanaman, pastikan juga nama yang akan digunakan belum terdaftar dalam Perlindungan Varietas Tanaman atau PVT. Selain produk indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, ada pula yang ditolak permohonannya. Apa ya yang membuat produk indikasi geografis ini ditolak? Pertama, dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, seperti apa sih dokumen deskripsi itu? Untuk mengetahuinya, rekan IKM dapat mengunjungi situs e-book.dgip.go.id. Setelah masuk, lalu pilih menu indikasi geografis. Nah, di situs ini, rekan IKM dapat melihat dan mempelajari berbagai contoh dokumen deskripsi atau yang disebut juga dengan buku persyaratan. Di dalam buku persyaratan harus tercantum nama produk, uraian karakteristik dan kualitas produk,
uraian mengenai lingkungan geografis asal produk, uraian tentang batas wilayah, serta uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berkaitan dengan produk. Nah, jika yang dicantum di dalam buku persyaratan tidak dapat dibuktikan, maka permohonan pun akan ditolak. Contoh misalnya, pada dokumen deskripsi tercantum bahwa bibit kopi gayo harus ditanam dengan jarak antar titik tanamnya minimal 2 meter persegi. Namun saat dicek, ternyata jaraknya tidak sesuai. Perbedaan antara yang tercantum pada dokumen dengan praktek penanamannya dapat menyebabkan permohonan hak atas produk indikasi geografis tersebut ditolak. Kedua, memiliki persamaan pada keseluruhan dengan nama indikasi geografis yang sudah terdaftar. Contohnya, misalkan tenun geringsing Bali telah didaftarkan lewat sebuah koperasi. Lalu di kemudian hari, koperasi lain mendaftarkan produk tenun yang karakter coraknya berbeda, walaupun tenun tersebut juga diproduksi di wilayah geringsing. Namun nama yang hendak digunakan haruslah bukan tenun geringsing Bali. Nah, rekan IKM, sudah tahu ya produk indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. Jika rekan IKM hendak mendaftarkan produk indikasi geografis, perhatikan kembali ketentuan-ketentuan tersebut. Setelah sebuah produk indikasi geografis terdaftarkan, pemegang hak akan mendapat perlindungan dari segala penyalahgunaan produknya. Yang termasuk sebagai pemegang hak adalah seluruh anggota dari lembaga yang mendaftarkan produk tersebut. Tindakan yang akan dianggap sebagai penyalahgunaan atas produk indikasi geografis diantaranya: pertama, pemakaian produk indikasi geografis yang tidak sesuai dokumen deskripsi. Kedua, pemakaian tanda indikasi geografis sebagai pembanding atas produk sejenis lainnya, dengan tujuan menghasilkan keuntungan baik secara ekonomi maupun reputasi bagi pihak lain. Ketiga, pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya. Contohnya, produk minyak nilam Aceh yang oleh pihak lain diakui berasal dari daerah yang berbeda. Tindakan ini termasuk pelanggaran hak indikasi geografis. Keempat, terlindungi dari penggunaan produk oleh pihak yang bukan pemakai indikasi geografis terdaftar. Contohnya, jika sebuah produk indikasi geografis didaftarkan oleh koperasi, maka pihak yang bukan anggota koperasi tidak punya hak untuk memakai produk tersebut sebagai penghasil keuntungan. Kelima, produk indikasi geografis yang telah terdaftar juga mendapat perlindungan dari tindak peniruan. Di antaranya, peniruan pada kemasan, keterangan dalam iklan, dan keterangan dalam dokumen, sehingga menyesatkan masyarakat mengenai kualitas dan asal-usul produk. Siapapun yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenai sanksi penjara maksimal 4 tahun
dan atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Perlindungan indikasi geografis terhadap segala pelanggaran yang telah disebutkan tadi berlaku selama reputasi, kualitas dan karakteristik dari produk indikasi geografis masih sesuai dengan yang dicantumkan ketika didaftarkan. Tentu perlindungan akan dihapuskan jika reputasi, kualitas dan karakteristik produk tidak lagi sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen deskripsi. Perlindungan juga akan dihapuskan jika produk bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oke rekan IKM, usai sudah pembahasan kita tentang indikasi geografis. Rekan IKM sudah tahu tentang kriteria indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak. Rekan IKM juga sudah mengetahui perlindungan hukum serta bentuk-bentuk pelanggaran beserta sanksinya. Sampai jumpa di video lainnya.